Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Untuk semua mahasiswa-mahasiswi kelas karyawan, Bapak Ibu semuanya yang sangat saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah perencanaan pembelajaran MI di pertemuan kedua ya, atau di minggu kedua ini. Untuk pertemuan hari ini saya akan memberikan e-learning yang berupa video penjelasan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang perencanaan pembelajaran MI berbasis kurikulum 2013 dan KUMER. Di sini biar Bapak Ibu semuanya tahu bahwasannya untuk mata kuliah kita ini itu berbasis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ya. Jadi enggak full kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Jadi untuk tahun ini itu adalah tahun transisi ya, dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ya, khususnya di MI dan di SD. Maka dari itu saya di sini masih mengintegrasikan dua kurikulum ini sebagai basis membuat perencanaan pembelajaran ya, karena dari dua kurikulum ini untuk perencanaannya itu ada sedikit format yang berbeda. Nah, itu kita akan ketahui nanti untuk detailnya. Dan untuk pertemuan ini, pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada mengenal perencanaan pembelajaran MI dari basis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, sehingga jenengan semuanya dari pertemuan ini bisa memahami alur dari perkuliahan kita, di mana perkuliahan kita ini memiliki dua basic kurikulum itu tadi ya. Oke, Bapak Ibu, kita buka perkuliahan hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke slide berikutnya. A tentang tuntutan K13 ya, atau kurikulum 2013 ya. Itu disingkat K13. Apa saja yang menjadi tuntutan sehingga K13 itu dilahirkan atau dikonsepkan menjadi sebuah kurikulum sebuah kurikulum nasional ya, yang diimplementasikan seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Kurikulum 2013 itu disosialisasikan dan diimplementasikan secara berkala di 2014 ya, mulai dari kelas rendah kelas 1 dan kelas tinggi di kelas 4 ya. Kemudian tahun berikutnya di kelas 1 ditambah kelas 2 untuk kelas kecil, dan kelas 4 ditambah kelas 5 untuk kelas besar ya. Kemudian di tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2016, kurikulum 2013 sudah dilaksanakan di semua jenjang kelas, baik kelas 1 sampai kelas 6. Oke, yang melatar belakangi berkaitan dengan kurikulum 2013 itu Bapak Ibu bisa dipahami ya, bahwasannya karena tantangan masa depan ya, karena tantangan masa depan di mana adanya globalisasi, WTO, ASEAN Community, APEC dan KAFTA. Semua ini itu berkaitan dengan globalisasi, di mana untuk perdagangan luar negeri itu sudah sangat bebas sekali ya, sehingga mau nggak mau Indonesia harus
mengikuti tantangan atau perkembangan zaman tersebut, sehingga dikonseplah kurikulum 2013. Kemudian yang kedua tentang masalah lingkungan hidup. Kita tahu bahwasanya lingkungan hidup yang ada, khususnya yang ada di Indonesia ini sudah sangat memprihatinkan, sehingga karena masalah lingkungan hidup inilah harus ada tindakan dari sisi pendidikan untuk bisa merubah dari permasalahan yang berkaitan lingkungan hidup tersebut, ya. Kemudian kemajuan teknologi informasi ini juga menjadi sebuah tantangan di masa depan. Kita tahu bahwasannya teknologi informasi sangat berkembang pesat sekali, sehingga perlu adanya penyesuaian kurikulum berkaitan dengan itu, sehingga Indonesia tidak terbelakang dalam bidang pendidikan, ya. Kemudian konvergensi ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi, sains dan teknologi sangat pesat sekali berkembang, ya, dalam dekade terakhir ini, sehingga hal itu menjadi sebuah tantangan yang harus kita ikuti dalam dengan mengkonversikan atau mengintegrasikan dalam dunia pendidikan, saintek. Kemudian ekonomi berbasis pengetahuan itu juga menjadi sebuah tantangan masa depan yang melatar belakangi terkonsepnya kurikulum 2013. Kemudian kebangkitan industri kreatif dan budaya ini sangat pesat sekali, ya, industri kreatif dan budaya, sehingga harus ada kurikulum yang menciptakan atau mendidik anak-anak supaya lebih kreatif, terutama dalam sebuah industri. Kemudian pergeseran kekuatan ekonomi dunia itu juga menjadi sebuah tantangan masa depan yang harus dijawab dalam dunia pendidikan. Kemudian pengaruh dan imbas teknosains, ya, ini nggak jauh beda dengan konvergensi ilmu dan teknologi itu tadi. Kemudian mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, dan materi TIMSS dan PISA, ya, menjadi sebuah barometer evaluasi berkembangnya pendidikan suatu negara, ya. Kita tahu bahwasannya di ranking PISA kita itu nomor 3, ya, nomor 3 yang paling belakang sendiri. Nomor 3 paling bontot sendiri, ya Bapak Ibu. Sehingga ini dalam hal literasi, ya, matematika dan sains. Sehingga dengan problem itu kita harus merubah kurikulum untuk memperbaiki peringkat kita di TIMSS dan ranking PISA, ya. Oke, makanya di kurikulum 2013 itu terintegrasi literasi, ya, kemudian saintek berbasis learning by doing, ya, seperti itu, karena untuk memperbaiki ranking PISA itu tadi. Baik, selain tantangan masa depan yang melatar belakangi dibentuknya atau didesainnya kurikulum 2013, yaitu karena kompetensi masa depan yang harus kita miliki, ya, agar negara kita ini tidak terbelakang nanti. Seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, ya, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan,
memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Semua kompetensi masa depan ini itu diintegrasikan dalam kurikulum 2013 dengan ikoniknya, yaitu pelajaran tematik di MI atau SD. Kompetensi masa depan ini diintegrasikan dalam 4C ya, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kolaborasi ya, kemudian komunikasi, creativity atau kreativitas ya Bapak Ibu. Jadi 4C itu menjadi basis dari kompetensi masa depan yang diinternalisasikan atau diintegrasikan pada pembelajaran tematik ya. Oke, baik. Lantas apa K13 itu? K13 itu merupakan kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Jadi Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan pendidikan kita, yaitu mencetak insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif ya, itu diintegrasikan melalui 3 aspek sikap atau afeksi, aspek keterampilan atau psikomotor, dan aspek pengetahuan yaitu knowledge atau kognitif ya. Dari situlah bisa kita kembangkan potensi anak secara menyeluruh ya, secara lebih menyeluruh, bukan hanya segi pengetahuan saja yang kita kembangkan seperti kurikulum konvensional sebelumnya. Kita juga melalui K13 ini mengembangkan sikap anak, keterampilan anak, dan pengetahuan anak ya. Seperti itu. Jadi evaluasinya bukan hanya tes tulis saja, tapi juga ada observasi sikap dan rubrik penilaian keterampilan ya, dengan beberapa teknik seperti penilaian proyek ya atau produk, kemudian penilaian portofolio, itu juga teknik dalam penilaian keterampilan, dan unjuk kerja ya atau praktek. Baik, apa bedanya Bapak Ibu kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya? Untuk kurikulum lama bisa dilihat materi disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa ya. Sedangkan kurikulum 2013 materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Jadi kalau kurikulum lama itu fokusnya hanya pengetahuan anak, jadi yang nilainya bagus-bagus dalam bidang akademik, otomatis dia yang paling yang akan menjadi bintang kelas. Tapi dalam kurikulum baru semuanya aspek nilai di aspek aspek kompetensi dinilai secara seimbang ya, secara menyeluruh, bukan hanya pengetahuan saja tapi sikap dan keterampilan juga. Yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu, sedangkan kurikulum baru siswa mencari tahu dengan pendekatan saintifiknya ya. Pendekatan saintifiknya yang nanti akan kita pahami itu ya, dengan pendekatan saintifik itu. Jadi bukan lagi siswa itu diberikan woro-woro dalam pembelajaran di K13 seperti anak-anak metamorfosis adalah bla 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 dan lain sebagainya, tapi anak mencari tahu apa metamorfosis, bagaimana metamorfosis, mengapa metamorfosis. Nah, itu anak-anak langsung mencari tahu di situ ya. Jadi itu perbedaan dalam sisi teknisnya. Yang ketiga, penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Kalau kurikulum lama ya, kurikulum baru udah tidak melalui ujian lagi, melainkan penilaian otentik atau penilaian menyeluruh pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya, seperti itu. Oke, 4 kompetensi guru yang harus dikuasai, yang harus dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik, di mana guru bisa mengenali karakteristik siswa,
kemudian mampu berinteraksi dengan siswa, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kelas ya, atau menjadi problem solving ya. Kemudian kompetensi kepribadian, di mana guru harus memiliki kepribadian yang baik ya, seperti personality yang baik, sikap yang baik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepribadian. Kemudian kompetensi sosial, guru juga dituntut untuk memiliki kompetensi ini, di mana guru harus bisa berkolaborasi dengan siswa, baik sosialnya dengan orang tua, secara internal lembaga, dengan sesama guru, dengan pimpinan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kompetensi profesional, di mana guru harus memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran ya, seperti memahami materi, menguasai materi, mampu membuat perencanaan pembelajaran. Di sinilah kompetensi itu berkaitan dengan mata kuliah kita. Jadi mata kuliah kita itu berkaitan dengan kompetensi profesional ya Bapak Ibu, termasuk juga nanti pembelajaran mata kuliah pembelajaran itu berkaitan dengan kompetensi profesional. Kalau kompetensi kepribadian, mata kuliah yang berkaitan dengan itu adalah seperti psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, seperti itu ya. Kemudian kompetensi sosial itu nanti berkaitan dengan PKN ya, dan lain sebagainya. Itu kalau integrasi berkaitan dengan 4 kompetensi ini dalam kurikulum yang diterapkan oleh STAI Al-Akbar Surabaya. Baik, kemudian kurikulum paradigma baru atau disebut kurikulum merdeka. Ini adalah kurikulum terbaru Bapak Ibu ya. Jadi Pak Nadiem Makarim ini akan mengimplementasikan kurikulum terbaru yang diberi nama kurikulum merdeka atau disebut juga kurikulum prototype. Jadi kurikulum merdeka ini itu disahkan konsepnya pada tahun 2021, dan sekarang tahun 2022 ini dalam masa itu ya mencoba ya, diuji coba pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi syarat atau standar mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi sekitar 25% dari sekolah yang ada di Indonesia ini melaksanakan kurikulum merdeka di tahun ini ya, dan itu pun masih berkala di kelas 1 dan kelas 4 saja. Kelas 1 mewakili kelas kecil, kelas 4 mewakili kelas besar. Dan jadi SD atau MI itu dibagi menjadi 2 kriteria kelas kecil 1, 2, 3, kelas besar 4, 5, 6. Dan untuk kurikulum merdeka ini masih diterapkan di kelas 1 sebagai perwakilan dari kelas kecil, dan kelas 4 sebagai perwakilan dari kelas besar. Dan untuk tahun ke depan akan diimplementasikan mungkin lebih menyeluruh lagi, dan akan diimplementasikan pada 2 kelas ya, 2 kelas kecil dan 2 kelas besar, 1, 2 dan 4, 5, begitu seterusnya. Oke, itu berkaitan dengan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Lantas apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka merupakan serangkaian sistem belajar mengajar yang disusun oleh lembaga dengan berlandaskan capaian tiap fase pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini itu lebih fleksibel ya, lebih fleksibel, disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan sekolah ya. Jadi sekolah yang ada di Jawa itu bisa menyusun kurikulumnya berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sekolah tersebut. Di Papua itu juga bisa menyusun kurikulumnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan di daerah tersebut ya. Jadi kurikulum merdeka ini lebih fleksibel dalam segi operasionalnya ya. Kalau kita lihat sekilas ini bisa
hampir sama dengan KTSP dulu yang berbasis satuan pendidikan ya. Tapi ada beberapa hal atau aspek juga atau beberapa komponen yang dirubah ya. Jadi kurikulum Merdeka ini 2013 yang difleksibelkan seperti itu ya. Oke. Terus landasannya yaitu capaian ya atau CP tiap fase pembelajaran. Jadi dimensi capaian itu sudah disediakan, sudah disusun, sudah dikonsep oleh para konseptor pendidikan yang ditunjuk oleh Kemendikbud, dan dari capaian itulah nanti disusun alur tujuan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas-kelas ya, disampaikan di kelas-kelas sesuai dengan fasenya. Jadi fase misalnya fase A, fase B, fase C seperti itu ya. Dan ini akan kita kaji lebih dalam nanti ya, dalam sisi teoritisnya. Jadi fase ini itu dikategorikan dari usia ya, dari usia. Di fase A usia sekian sampai sekian, usia B fase B sekian sampai sekian, seperti itu. Oke, konteks apa saja yang berubah dalam kurikulum Merdeka? Yang pertama, perubahan teori belajar. Teori belajar ini lebih humanis ya, lebih humanis atau lebih ke menciptakan atau mencetak manusia yang sempurna, manusia yang seutuhnya, manusia yang bisa memahami diri serta lingkungannya ya. Kalau istilah yang familiarnya dalam humanis ini yaitu memanusiakan manusia ya. Kemudian mewadahi keunikan anak, yaitu kurikulum memfasilitasi ragam bakat potensi anak. Guru berperan sebagai pedagogik atau heutagogik ya, dimana dalam kurikulum ini itu anak difasilitasi oleh sekolah supaya lebih mengembangkan bakat dan minatnya si anak tersebut. Jadi nggak general, nggak harus menguasai semua pembelajaran, tapi lebih fokus pada pengembangan potensi anak itu. Dan yang ketiga, orientasi belajar sekolah atau belajar untuk hidup, bukan sekedar untuk mendapatkan ijazah. Jadi life skill juga diterapkan di sini dalam itu ya, P5-nya ya, penguatan pendidikan, penguatan profil pelajar Pancasila ya, melalui P5-nya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Nanti kita akan bahas di materi atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang keempat, era industrial, industri 4.0, landscape, pekerjaan berubah, kompetensi yang dibutuhkan, karakter dan soft skill ya. Jadi ini sebenarnya masih meneruskan di kurikulum 2013 ya, dengan tantangan perubahan zamannya, dan 4C tadi itu ya, komunikasi, creativity, kolaborasi, dan critical thinking tadi itu ya. Jadi masih ada sisi K13-nya dalam era industrial ini. Kemudian identitas bangsa ini anak diarahkan pada karakter Pancasila ya, karakter Pancasila yang ketuhanan, kemudian kemanusiaan ya, kemudian persatuan, kebermusyawaratan ya, kemudian keadilan. Jadi identitas bangsa yang ada di Pancasila itu diintegrasikan pada kegiatan belajar mengajar melalui profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi karakter 5 itu akan dijabarkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian otonomi sekolah, di mana sekolah diberi ruang
selebar-lebarnya untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik secara geografis, secara filosofis, secara kebutuhan siswa ya, dan lain sebagainya dengan berbagai macam pendekatan itu tadi ya. Jadi lebih fleksibel, sekolah bisa menyusun kurikulum yang enggak harus sama dengan semua wilayah, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah itu. Kemudian 9 aspek perubahan dalam kurikulum prototipe dari kurikulum 2013, yaitu adanya profil pelajar Pancasila sebagai capaian kurikulum ya, yang tadi ya. Kemudian capaian pembelajaran sebagai pengganti KI dan KD. Kalau dulu kurikulum 13 itu namanya KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Sekarang dijadikan satu menjadi capaian pembelajaran. Jam belajar ditetapkan per tahun, bukan lagi per minggu. Jadi sekolah itu bisa lebih fleksibel dalam memberikan JP berkaitan dengan pembelajaran. Misalnya untuk semester ini katakanlah MTK dituntaskan semua capaiannya, semester 2 sudah nggak ada lagi, itu diperbolehkan ya, atau dibagi 50% di semester 1, 50% di semester 2, itu diperbolehkan. Nggak harus semua mapel itu di semester 1 dan 2, tapi lebih fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu ya. Karena jamnya, JP-nya itu diatur per tahun. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ya, melalui penguatan proyek pelajar Pancasila itu tadi. Kemudian mengajarkan mapel informatika sejak SMP, ini enggak di tingkat SMP ya. Kemudian IPA dan IPS digabung menjadi IPAS. Jadi di MI dan SD itu sudah nggak ada IPA dan IPS lagi, melainkan digabung menjadi satu, yaitu IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian tidak ada penjurusan bagi SMK dan prosentase kelompok kejuruan 70-30, di mana 70 ini adalah materi, 30 ini adalah praktik ya, praktik lapangan. Jadi seperti itu. Baik, lantas dari dua pandangan kurikulum tadi, pemahaman dua kurikulum tadi, apa sih perencanaan pembelajaran MI? Jadi perencanaan pembelajaran MI itu adalah persiapan mengelola pembelajaran Bapak Ibu yang mencakup seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan seperangkat evaluasi. Jadi seperangkat perencanaan mulai dari awal tahun ajaran sampai akhir tahun ajaran, dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, setiap semester, setiap pertemuan itu terencana ya, itu namanya perencanaan pembelajaran. Bahkan sampai evaluasi dari setiap pertemuan itu sudah terencana dalam bentuk dokumen perencanaan evaluasi. Seperti itu. Itulah yang dinamakan perencanaan pembelajaran. Lalu untuk perencanaan pembelajaran ini prinsipnya apa? Prinsipnya yaitu ilmiah, nggak boleh ngarang, termasuk kalau menginput materi itu harus ada referensinya ya. Kemudian efektif ya, efektif, efisien, tepat guna, dan tepat sesuai dengan waktu. Kemudian berpusat pada siswa, bahwasanya siswa ini menjadi pusat dari perencanaan itu, bukan hanya berbasis guru, tapi siswalah yang menjadi objek dari perencanaan tersebut. Kemudian menyeluruh atau mencakup semua domain, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu adalah prinsip dari perencanaan pembelajaran. Baik, untuk fungsi dari perencanaan pembelajaran sendiri apa Bapak Ibu? Yang pertama,
memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajaran terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi inti dari fungsi pembelajaran itu adalah memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, sekali lagi, inti dari fungsi perencanaan pembelajaran yaitu membantu mempermudah guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, biar tidak terlalu lama ya, ini bisa nanti bisa dibaca sendiri secara mandiri ya. Terus apa saja tugas pokok guru sebagai administrator ya atau perencana, yaitu terdiri dari 4 buku kerja. Ini kalau yang belum ngajar pasti kaget, oh ternyata kerja guru atau tugas guru itu banyak sekali. Benar, betul itu, bahwasanya tugas guru itu sangat banyak sekali, terutama dalam sisi administrasi atau perencanaan. Ini paling enggak ada 4 buku kerja ya Bapak Ibu. Yang pertama, buku kerja pertama berisi SKL atau standar kelulusan, KI dan KD, silabus RPP KKM. Kalau sekarang kurikulum 2013 atau sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 itu SKL, CP, TP dan ATP, kemudian modul ajar dan KKM ya. KI, KD, silabus, RPP ini sudah dirubah formatnya. Kemudian buku kerja kedua berisi kode etik guru, ikrar guru, tata tertib guru, pembicaraan guru, kalender pendidikan, alokasi waktu dan lain sebagainya, termasuk jurnal agenda guru. Ini dijilid menjadi buku kerja 2. Buku kerja 3 berisi daftar hadir, daftar nilai, penilaian akhlak, ya, penilaian, pokoknya isinya adalah evaluasi yang berkaitan dengan penilaian pengetahuan, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Dan buku kerja 4 yaitu daftar evaluasi kerja guru, program tindak lanjut kerja guru, yang merupakan ini adalah refleksi dari kinerja seorang guru. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan untuk yang mau bertanya bisa langsung kita diskusi di kolom diskusi ya di Google Room ya, Google Classroom ya, silahkan ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui alur dari mata kuliah perencanaan pembelajaran ini yang berbasis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka atau prototype. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Silahkan yang ada pertanyaan bisa lanjut di kolom komentar atau kolom diskusi di Google Classroom ya, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.